Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safna dari kelompok 1 jurnalistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jurnalistik dan juga definisi jurnalistik. Secara etimologi, jurnalistik berasal dari kata journ yang di dalam bahasa Prancis diartikan sebagai laporan atau catatan harian. Secara sederhana, jurnalistik diartikan sebagai pelaporan atau pencatatan harian sehari-hari. Nah, jurnalistik ini bukanlah pers ataupun media massa, tetapi jurnalistik memungkinkan kegiatan pers atau media massa dapat diakui eksistensinya. Di dalam kamus, jurnalistik dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk mengedit, membuat majalah, surat kabar, ataupun berkala lainnya. Kalau menurut Ensiklopedia Indonesia, jurnalistik merupakan bidang profesi yang menyajikan tentang kejadian atau kehidupan sehari-hari dengan bentuk penerangan, penafsiran, dan pengkajian secara berkala dan menggunakan sarana-sarana penerbitan yang ada. Definisi jurnalistik secara umum ialah kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita melalui media berkala kepada khalayak seluas-luasnya dan secepat-cepatnya. Di sini terdapat 5 tokoh yang akan menjelaskan definisi jurnalistik. Yang pertama ialah F. Fraserbourn. Menurut F. Fraserbourn dalam An Introduction to Journalism menulis, jurnalistik adalah segala bentuk yang membuat berita dan ulasan mengenai berita sampai pada kelompok pemerhati. Untuk yang kedua yaitu Roland E. Wolseley. Roland E. Wolseley dalam Understanding Magazine menyebutkan jurnalistik adalah pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum, pendapat pemerhati, hiburan umum secara sistematik dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar, majalah, dan disiarkan di stasiun siaran. Yang ketiga ada Adi Negoro. Adi Negoro menegaskan jurnalistik adalah semacam kepandaian mengarang yang pokoknya memberi pekabaran pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya. Untuk yang keempat ada Eric Hodgkin. Eric Hodgkin, redaktur majalah Time, menyatakan jurnalistik adalah pengiriman informasi dari sini ke sana dengan benar, seksama, dan cepat dalam rangka membela kebenaran dan keadilan berpikir yang selalu dapat dibuktikan. Yang terakhir yaitu Kustadi Suhandang. Kustadi Suhandang menyebutkan jurnalistik adalah seni atau keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Aladib. Dari kelompok 1, saya ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sejarah jurnalistik. Pada dasarnya, sejarah jurnalistik tidak bisa dipisahkan dari sejarah penemuan huruf, mesin pencetak, alat-alat tulis, sejarah grafika, dan penemuan lainnya yang berkaitan dengan informasi dan teknologi. Pengetahuan tentang jurnalistik dimulai pada tahun 200 sebelum Masehi, saat bangsa Babilonia memiliki penulis-penulis sejarah yang mencatat berbagai macam peristiwa sehari-hari untuk kepentingan negara. Peninggalan sejarah dari bangsa Babilonia banyak berupa tulisan-tulisan di tembok, candi-candi, tonggak, dan gambar-gambar yang memiliki makna. Pada awal berdirinya kerajaan Romawi kuno, setiap pendeta tertinggi diwajibkan menulis peristiwa-peristiwa yang sangat penting di atas papan tulis. Papan putih ini ditempatkan di setiap rumah pendeta dan dijadikan sebagai arsip kerajaan yang lazimnya disebut annalen, yang artinya catatan tahunan. Begitu juga saat memberikan informasi kepada masyarakat menggunakan papan pengumuman yang dipasang di alun-alun, karena tempat di mana biasanya rakyat berkumpul. Dan pada saat itu papan pengumuman merupakan satu-satunya media yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi kepada rakyat. Papan pengumuman tersebut dikenal dengan nama Akta Diurna.
yang berasal dari kata akta yang berarti catatan dan diurna harian. Jika digabungkan berarti catatan harian. Selain akta diurna juga ada akta senatus. Akta senatus ini hanya memuat khusus berita-berita senat karena dipasang di tempat umum. Dari papan inilah berita-berita tentang kekaisaran yang baik-baik tersebar luas sampai keluar Roma melalui pelaut-pelaut yang singgah di kota Roma. Nasib akta diurna dan akta senatus ini ikut lenyap bersama lenyapnya kerajaan Romawi kuno. Surat kabar pertama diterbitkan di Prancis pada tahun 1631 dengan nama Gazette de France yang merupakan surat kabar resmi dari pemerintah. Maka dari itu, surat kabar yang ada selain ini merupakan surat kabar gelap. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama dalam perkembangannya sebagai ilmu pengetahuan, ada yang menamakan dan ada juga yang menggunakan istilah Zeitungswetenschap atau dalam bahasa Belanda dengan istilah Dagbladwetenschap atau ilmu persurat kabaran. Ilmu ini dipelopori oleh Profesor Dr. Karel Buser sebagai orang pertama yang mengajarkan ilmu tersebut di tingkat perguruan tinggi di Universitas Basel pada tahun 1884 di Swiss. Kemudian pada tahun 1892 baru dilanjutkan di Universitas Leipzig, Jerman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan Pak Sekolah Naim NIM 194021008 dari KTP 3. Kami di sini ingin mempresentasikan materi tentang perkembangan jurnalis Indonesia. Pada awalnya, komunikasi antar manusia sangat bergantung pada komunikasi dari mulut ke mulut. Di Indonesia, perkembangan kegiatan jurnalistik diawali oleh Belanda. Beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia pun menggunakan jurnalisme sebagai alat perjuangan. Pada masa kedudukan Jepang mengambil alih kekuasaan, koran-koran ini dilarang. Tetapi pada akhirnya ada 5 media yang mendapat izin terbit, atau Syaraja, Tahaja, Sinar Baru, terus Sinar Matahari, dan Suara Asia. Dari kelima tersebut mendapatkan izin dari kekuasaan Jepang. Kemudian kemerdekaan Indonesia membawa berkah bagi jurnalisme. Pemerintah Indonesia menggunakan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai media komunikasi. Menjelang penyelenggaraan Asia Games keempat, pemerintah memasukkan proyek televisi sejak tahun 1962. Inilah televisi Republik Indonesia, yaitu TVRI, pertama kali dengan layar hitam putih. Titik kebebasan pers mulai bagi Habibie menggantikan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998. Banyak media massa yang muncul kemudian, dan PWI tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi profesi kewartawaan. Kegiatan jurnalisme diatur dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan dengan PAS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.